dulu sebentar. Jadi Bapak Ibu yang belum download silahkan download dulu, nanti kita akan praktek ya. Nah, kan muncul seperti ini ya, Mendeley. Nah ini kita bisa menyesuaikan nih, misalnya tadi kita udah banyak folder ya yang sudah kita buat, nanti maunya di mana silahkan ditempatkan ya. Kalau sudah seperti ini, nah kita tinggal add aja nih, add. Nah, dia akan otomatis masuk ke database Mendeley kita. Coba lagi. Oke, sudah. Untuk cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga, nanti kita akan ini dulu ya. Cara yang ketiga adalah mengimpor citation dari Google Scholar. Nah, tadi selain kita, tadi yang sudah dijelaskan Pak Rudi juga ya, kita bisa mencari referensi dari Google Cendekia atau Google Scholar ini. Misalnya kita saya cari yang umum aja ya, mengenai pendidikan Islam. Nah, di sini mungkin akan banyak ya. Nah ini saya ambil jurnal aja ya, pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam. Nah kita nggak tadi kalau misalnya mau pakai web importer berarti kita klik ini, tapi sebetulnya ada cara yang lain. Ya ini ada kutipan. Kalau kita klik itu kan ada muncul seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah di sini ada bibtext. Nah ini bisa kita ambil, kita klik. Nah muncul seperti ini. Nanti ini kita save ya, save as Scholar, kita save. Oh, namanya udah jadi bisa sama. Nah kita save. Nah dia sudah terunduh. Nanti kita buka Mendeley-nya ya. Kita add di sini. Download ya. Nah ini. Oke. Ini ya, yang tadi ya. Coba kita lihat. Nah ini udah masuk nih, gitu ya. Nah, Ain Shifa ya, sudah. Jadi cara yang ketiga ya. Jadi kita bisa ambil bibtext-nya yang ada di sini. Oke, ini juga bisa nih ya. Kutip seperti ini. Ini ambil bibtext-nya. Nah, nanti kalau muncul, ini tinggal set as. Ini namanya nggak boleh sama ternyata. Nanti kita tinggal masukkan. Itu cara yang ketiga ya. Lalu cara yang keempat ada sinkronisasi ke dalam Mendeley. Jadi Mendeley ini dia punya laman tersendiri ya. Kalau kita buka mendeley.com ya. Nah, kita bisa cari di sini di mesin pencarian di Mendeley. Kita coba ya, pendidikan. Ini contoh saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan kata kuncinya. Nah, ini ada banyak artikel dengan ada 200-an ya. Nah, kalau dari sini kita tinggal klik aja nih. Gitu ya. Misalnya ini ya, 1000 demand manajemen strategik pendidikan Islam. Kalau kita mau masukkan ininya, kita tinggal add to library. Ya. Nah, dia udah masuk. Ya, nanti tinggal disinkronkan saja ya. Misalnya kita mau juga
Salamat ya, kita add aja to library ini. Nah, dia udah masuk ke data Mendeley. Oke. Terus itu yang kelima ya. Lalu ada insert DOI ya, DOI. Ini juga caranya seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalnya dapat artikel gitu ya, biasanya ada nomor khusus untuk setiap artikel gitu ya. Nah, misalnya kita bisa lihat di sini. Ini ada nomor DOI-nya ya. Ini kita copy ya. Kita copy ya. Kita add entry manually. Nah, biasanya ini kita jurnal artikel ya. Nah, ini DOI ya, ada DOI, kita pastikan sini. Pastikan dia dari angka 10 ini ya. Jadi nggak semuanya nih. Nah, kalau sudah gini, kita klik yang ini nih. Nah, dia akan mencari sendiri ya. Nah, kadang nggak semuanya gitu ya. Kalau DOI-nya memang betul dan sudah didaftarkan di Crossref, biasanya akan muncul gitu ya. Tapi tidak semua DOI yang ada di artikel itu dia apa ya istilahnya, hidup gitu ya, didaftarkan di Crossref. Ada juga yang belum didaftarkan gitu ya. Ini kayaknya baru, coba kita yang lama deh. Mungkin 2021 ya. 2021 kita lihat. Aja nih, contohkan dia ada, kalau di jurnal-jurnal internasional itu biasanya ada nomor ininya ya, punya nomor sebelah. Nah, kalau misalnya yang ini udah didaftarkan nih di Crossref. Jadi ketika kita klik ini, dia otomatis langsung masuk datanya dari DOI ini. Ya. Jadi otomatis langsung, jadi kita nggak. Nah, hanya saja kalau menggunakan DOI ini harus connect internet ya. Kalau misalnya nggak connect, misalnya datanya akan kacau. Itu cara yang kelima. Lalu insert file. Bisa juga Bapak Ibu memasukkan file ya. Ini tadi sudah. Kita cari lagi artikel. Ini kan kalau misalnya kita lihat di jurnal itu ada yang open access itu, kita bisa download artikelnya. Ya. Nah, ini misalnya contoh. Kita misalnya sudah dapat nih banyak artikel gitu ya. Sudah kita download. Nah, itu sebetulnya kita bisa masukkan gitu ya langsung ke Mendeley. Caranya add files ya. Ini tadi artikel yang sudah saya download. Oke, buka aja. Nah, dia akan masuk. Nah, kalau misalnya kita masukkan artikel, ini harus disesuaikan. Kadang kadang nggak sesuai gitu ya. Kalau di metadatanya nggak bagus. Ini kan seharusnya tadi artikel, ya jurnal artikel. Sini malah buku ya, di jurnal artikel. Nah, ini kalau misalnya tadi kita masukkan file itu, kita bisa buka juga langsung di sini. Klik aja 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Buku juga bisa gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menyimpannya langsung di Mendeley-nya gitu ya, bisa juga. Ya. Jadi yang ada simbol kayak gininya ini ada filenya ini, ya. Jadi bisa langsung baca juga. Biasanya kadang kalau nggak mau repot ya download aja PDF banyak-banyak, masukkan sini, tapi nanti diperbaiki lagi di sininya. Nah, ini tadi ketika tadi saya masukkan belum ini, tapi langsung dia menyesuaikan ya. Dia langsung sinkron. Oke, jadi saya sudah memasukkan 6 referensi. Tadi yang sudah masukkan melalui Mendeley, laman Mendeley-nya, kita harus sinkronkan ya. Yang melalui web importer, yang melalui Mendeley Web, ini harus sinkronkan. Ini ada sinkron di sini ya. Supaya datanya masuk. Ya.
Nah, dia akan masuk. Kenapa penting menggunakan Mendeley? Karena kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya laptop kita rusak, gitu ya, ini ketika kita punya akun di Mendeley, itu akan datanya akan aman, gitu ya. Jadi kita buka di komputer lain, di laptop lain itu masih ada, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya eh, apa namanya laptopnya error gitu ya, data yang ada di Mendeley ini aman, gitu ya. Kita buka di laptop lain asal akunnya ingat gitu ya, insya Allah aman, gitu ya, datanya tersimpan. Baik, sekarang saya akan mencontohkan cara menggunakannya ya. Saya beberapa tadi sudah eh, mana yang tadi saya tambahkan ya, ada database gitu ya. Ini coba kita masukkan di Word ya, kita aplikasikan di Word. Ini contohnya kalau di Word ini Mendeley adanya di reference ya. Klik reference-nya. Nah ini. Kita menggunakan ini. Kita klik ini ya. Tadi Abbas ya. Abbas. Nah ini ya. Abbas. Oke. Nah ini untuk stylenya ini ada beberapa pilihan yang bisa digunakan ya. Kita mau pakai APA, American Psychological Association, yang ini biasanya kalau di pendidikan ini banyak digunakan. Dan bahkan untuk tesis sekarang ini pakainya body note APA ini juga. Ya. Kalau misalnya kita mau gunakan apa namanya catatan kaki, ini ada Turabian. Ya, kalau misalnya nggak ada, nanti bisa dicari ya di More Style ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri, cari di sini. Ya. Ini kita pakai APA dulu aja ya. Nah, kalau misalnya sudah muncul seperti ini, gitu ya. Ini tadi contoh aja. Ini kan kita ngutip. Ini contoh aja ya. Misalnya Bapak Ibu menuliskan apa di sini dan mengambil sumber dari Ustadz Abbas. Nah, berarti kan kita sudah mengutip. Ya, tinggal kita membuat daftar pustaka. Daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka, ini tinggal klik aja ini ya, insert bibliografi. Nanti otomatis dia akan keluar sendiri. Ya. Oke, kita misalnya tambahkan ya. Misalnya kita nulis apa, ini contoh aja ya. Terus kita kutip tadi. Bentar, saya lihat dulu ya. Ya, nah ini Shiva ya. Ini ya. Nah, oke, dia akan nambah. Nah, ketika kita tambahkan citasi, dia otomatis akan menambah sendiri di daftar pustakanya. Oke, jadi kita tidak usah capek-capek gitu ya, menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan sendiri, ya. Dan urutannya pun sama, menyesuaikan, gitu ya. Dari A sampai Z itu dia akan menyesuaikan. Kita tadi Sakti Bayu ya. Kita coba lagi Sakti Bayu. Dia akan nambah otomatis dan berurutan. Nah, ini pakai APA, American Psychological Association. Kalau kita mau pakai Turabian, footnote, kita tinggal rubah aja. Ya. Nanti akan berubah otomatis. Jadi enaknya pakai reference manager ini, ketika misalnya kita menulis pakai body note, ya pakai APA, terus kita mau menerbitkan di jurnal dengan style Turabian, maka kita merubahnya tinggal ngeklik aja. Ya, tinggal satu kali klik, dia akan berubah sendiri. Atau misalnya jurnal itu minta modelnya Chicago, ya kita klik aja, dia akan berubah sendiri, ya menyesuaikan dengan gaya masing-masing. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakainya manual,
gitu ya, nggak pakai reference manager seperti ini, nah